Ban salah transfer 80 juta ke saya, bukan cuma gak saya kembalikan, malah saya pakai beli gedung mangkrak. Orang yang pernah jadi penunggak tahu, hutang sedikit itu tekanan, hutang banyak itu tekanan berat. Saat hutang sangat banyak, tekanan ada pada orang lain, karena aku membangkitkan sistem tidak membayar hutang. Selama aku tidak membayar hutang, aku bisa menukar teknologi hitam. Semakin banyak hutang, semakin kuat teknologi hitam yang didapatkan. Teknologi litografi chip, termasuk berbagai proses dan data teknis. Teknologi pesawat tempur luar angkasa, dapat menggantikan roket untuk masuk ke ruang angkasa dekat bumi. Teknologi ruang medis multifungsi, dapat menyembuhkan lebih dari 98% penyakit. Menguasai begitu banyak teknologi hitam, bukankah ini akan membuatku meledak? Tingkat teknologi seluruh dunia. Saat ini bagiku, hutang adalah kekuatan produksi pertama teknologi hitam. Ding dong ding dong ding dong. Nada dering ponsel membangunkanku. Informasi penagihan yang padat muncul di depan mata. Setumpuk aplikasi yang familiar. Yun Xiaodai, 99 pinjaman, ada uang. Yun Hai Keuangan, Yui Wallet, pinjaman cantik. Heng Heng Keuangan, Na BI, Yong BI. Kuaile BI, yang 8.000 ini, yang 20.000 ini. Yang 6.000 ini, yang 7.400 ini, yang 9.800 ini. Jumlah total 340.000. Ya ampun, hutang begitu banyak, ratusan ribu pinjaman online, bagaimana cara membayarnya? Ding, selamat kepada host karena memicu kata kunci. Sistem tidak membayar hutang diaktifkan. Apakah akan menarik hadiah pemula? Benarkah ada sistem? Tarik. Aku berdiri. Mengubah nasib ada di saat ini. Selamat kepada host karena mendapatkan hutang makanan ringan 80 juta yuan. Ah, aku tertegun. Menarik hadiah pemula, malah berhutang 80 juta. Apa ini disebut hadiah? Setelah meneliti beberapa saat, aku baru mengerti. Sistem dapat melalui tidak membayar hutang. Menghitung poin setiap bulan. Menggunakan poin untuk menukar teknologi hitam. Semakin banyak hutang, semakin banyak poin, semakin kuat teknologi hitam yang didapatkan. Aku melihat petunjuk sistem. Sedang dihitung. Hutang saat ini 80 miliar 340 ribu yuan. Penyelesaian akhir bulan diperkirakan akan memperoleh 80 ribu poin. Teruslah berusaha. Hutang 80 juta, 340 ribu saya tahu, semua pinjaman online yang ditinggalkan sebelumnya. Tapi kemana 80 juta ini pergi? Terdengar suara ding, SMS masuk. Saya mengambil dan melihatnya, Ning Wei, Menara nomor 0724, 21 Juni pukul 17.01. Menerima transfer dari maskapai lain sebesar 80 juta yuan, saldo 8 juta 1 yuan, rekening lawan adalah nomor 0701. Nama pemilik rekening, Teknik Kota Yongcheng, Ban Yongcheng. Ya, uangnya sudah masuk, tidak benar. Saya menatap dengan cermat nama pemilik rekening di belakang, hadiah sistem untuk hutang seharusnya hutang individu, atau hutang bank. Mengapa orang yang mentransfer uang adalah teknik kota? Ada yang tidak beres, saya memikirkan sebuah kemungkinan. Bank salah mentransfer uang? Tidak heran itu hutang sementara. Dengan kata lain, jika saya tidak dapat mempertahankan uang ini, dan ditarik kembali oleh bank, maka hutang sementara ini akan hilang. Sama dengan fasilitas pemula hilang, saya langsung merinding. Uang ini tidak boleh disentuh. Menyentuhnya akan dipenjara. Saya pernah melihat berita serupa sebelumnya. Tetapi jika tidak disentuh, pasti akan ditarik kembali. Ini adalah penyelesaian bulanan 8.000 poin. Baru saja melihat daftar pertukaran, harga teknologi hitam relatif terhadap nilai intrinsiknya tidak tinggi. Tetapi bagi orang biasa seperti saya, itu sangat tinggi. Belum lagi tingkat yang lebih tinggi. Tetapi dikatakan bahwa teknologi tingkat peradaban bawah tanah telah dibuka, teknologi litografi chip, harga 20 juta poin, evaluasi, meskipun cukup buruk. Tetapi itu adalah proses yang diperlukan untuk pengembangan peradaban, termasuk berbagai proses manufaktur dan data teknis, teknologi interkoneksi segala sesuatu tingkat rendah. Harga 5 juta poin, evaluasi. Hanya digunakan untuk teknologi komunikasi interkoneksi jarak pendek peradaban bawah tanah, memiliki efek penyembuhan yang kuat pada makhluk rendah. Dapat menyembuhkan 98% penyakit, tidak dapat meregenerasi anggota tubuh yang hilang. Efektivitas biaya tidak sebaik gudang kapas perbaikan antar bintang. Teknologi yang pada tidak terhitung jumlahnya. Malam demi malam, tidak ada hal lain yang bisa dikatakan. Hanya ada dua karakteristik, pertama bagus, kedua mahal. Selain mahal, saya benar-benar tidak dapat menemukan kesalahan apapun, saya langsung memfilter berdasarkan harga, teknologi termurah. Yang terpenting adalah mendapatkan teknologi peningkatan kualitas air yang sehat. Evaluasi 5.000 poin, menurutku lebih baik membeli cairan evolusi gen. Teknologi evolusi kualitas udara, evaluasi 5.000 poin. Bagaimana caranya berutang 50 juta? Bahkan jika berutang 5 juta selama setahun, pasti akan dikejar-kejar orang. Tapi sejujurnya,
Bahkan jika tidak punya uang untuk menipu, lalu bersembunyi dari utang atau di penjara pun masih sepadan. Hanya satu teknologi ini saja sudah cukup untuk mengubah hidup, apalagi yang jauh. Ambil contoh teknologi peningkatan formula nutrisi makanan. Selama menguasainya, bukankah itu sama dengan menghasilkan uang dalam mimpi? Juga ada teknologi peningkatan kualitas air yang sehat. Ketahuilah bahwa orang terkaya saat ini menjadi kaya dengan menjual air bernutrisi. Tidak bisa. Tertarik. 8.000 sebulan, 96.000 setahun. Beberapa tahun di penjara hanya ratusan ribu. Selama bisa menyimpan uang ini adalah ayam yang bertelur emas. Uang tidak penting, yang penting adalah berutang. Jika tidak bisa disimpan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berkembang hingga bisa berutang 80 juta tanpa modal apapun? Mungkin di penjara. Layak dipertaruhkan. Bahkan jika benar-benar di penjara, aku bisa menukar teknologi untuk pengurangan hukuman. Bahkan Raja Naga keluar dari penjara, langsung naik level setelah beberapa tahun di penjara dan mencapai dominasi teknologi. Sial, aku mulai berpikir bagaimana cara menyimpan uang ini. Bagaimana cara menghabiskan 80 juta dengan cepat. Tidak, transfer tidak bisa. Menghabiskannya secara normal juga tidak bisa. Keduanya mudah ditarik kembali. Waktu yang dibutuhkan untuk membeli mobil dan rumah terlalu lama, juga akan ditarik kembali. Tidak, membeli rumah sepertinya bisa dilakukan. Mataku berbinar. Tiba-tiba aku punya rencana di benakku. Membeli rumah baru mungkin tidak bisa diandalkan, transaksinya tidak secepat itu. Jadi mudah ditarik kembali. Tapi membeli bangunan terbengkalai berbeda. Pengembang itu sudah penuh dengan utang. Dia akan segera kabur. Jika uang ini sampai di tangannya, dalam 5 menit pasti akan hilang tanpa jejak. Lagi pula, ada banyak orang yang mengejar utang. Ban ingin mencari orang seperti ini untuk menarik kembali, itu jelas tidak mungkin. Dan yang terpenting adalah, apakah pengembang akan terus meminjam uang untuk membangun gedung setelah punya uang? Jika terus berlanjut, tidak hanya tidak akan terbengkalai, tetapi malah mungkin menghasilkan uang. Bahkan jika pengembang kabur, poin juga sudah didapatkan. Poin sudah didapatkan. Saya tidak akan rugi, paling banter masuk penjara atau membayar kembali 80 juta ini nanti. Sekarang tanggal 21, cukup menunda 9 hari, saya bisa mendapatkan 8.000 poin. Saya mengeluarkan ponsel saya dan bertanya di grup obrolan kerja. Saudara-saudara, apakah kalian tahu di mana ada bangunan mangkrak? Untuk apa kamu bertanya? Kamu mau beli? Kamu gila? Beli bangunan mangkrak? Kalau punya uang, bukan begini caranya menghambur-hamburkannya. Kalau dibuang ke air masih bisa dengar suara. Iya, bukankah kamu selalu meminjam uang? Mana ada uang untuk beli rumah? Grup obrolan menjadi ramai. Saya membalas. Saya punya sedikit uang, tidak banyak, tidak bisa membeli rumah yang normal. Cari tahu di mana bangunan mangkrak yang murah, siapa tahu ada harapan? Kamu ini seperti orang yang bermimpi di siang bolong. Bukankah kamu sakit? Simpan uangnya untuk berobat saja, jangan dihambur-hamburkan. Semua orang mencoba mencegah, dan saat itu ponsel tiba-tiba berdering. Itu San Miao dari Departemen Keuangan. Hei, kamu benar-benar berencana membeli bangunan mangkrak? Tanya San Miao. Ya, bagaimana lagi? Saya tidak punya banyak uang di saku. Bertaruh dengan probabilitas. Saya tertawa. San Miao ragu sejenak. Jika kamu benar-benar ingin membeli, belilah Heng Yalan Xuan. Ini bisa dibilang informasi orang dalam. Jangan tanya lebih banyak. Begitu saja. Saya bingung. San Miao ini sepertinya punya informasi rahasia. Saya tidak banyak bertanya, malah mencari di internet. Heng Yalan Xuan dikembangkan oleh Wangxi Real Estate. Banyak berita, bahkan menjadi trending topik. Alasannya bermacam-macam. Ada yang bilang pengembangnya terlalu serakah, terus-menerus mengembangkan banyak kompleks perumahan, rantai pendanaan terputus. Salah satu kompleks perumahan juga mengalami masalah, tidak bisa dijual, dana tidak bisa kembali. Pinjaman akan segera jatuh tempo, jadi mereka mengambil dana dari kompleks perumahan lain untuk menutupi kekurangan. Akibatnya, lubang itu semakin besar. Pinjaman baru juga tidak bisa didapatkan. Semua kompleks perumahan menghentikan pekerjaan. Kantor penjualan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sepi. Penghentian pekerjaan berarti ada kemungkinan mangkrak. Kemungkinan mangkrak berarti tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual berarti tidak ada uang untuk melanjutkan. Tidak melanjutkan hanya bisa menghentikan pekerjaan. Proyek perumahan terjebak dalam lingkaran setan. Kebuntuan ini sudah berlangsung lama. Konon pengembang memiliki pinjaman yang akan segera jatuh tempo, dia tidak punya uang, entah bunuh diri atau kabur. Begitu rumor menyebar, para pemilik properti menjadi cemas dan setiap hari membuat keributan. Semua berita ada di internet. Saya mencari nomor telepon kantor penjualan dan meneleponnya. Halo, suara wanita yang jernih terdengar. Saya ingin membeli rumah. Maaf, Tuan, apa yang Anda katakan? Pihak lain sangat terkejut. Saya yakin bos Anda bisa bertahan. Saya ingin membeli rumah, dan membeli beberapa unit lagi. Harga rumah Anda sekarang pasti sangat murah, kan? Tanyakan pada bos Anda. Baik, Tuan.
Tuan, tunggu sebentar. Pihak lain agak tidak percaya. Apa? Kalian? Kita bisa dipromosikan. Kau bercanda denganku? Dipromosikan apanya? Aku akan segera naik ke surga. Wang Yaozu, bos Wangxi Real Estate, tampak terkejut. Benarkah? Tuan Wang, pihak lain mengatakan ingin membeli beberapa unit lagi dan menanyakan harga kita sekarang. Berikan aku nomornya. Aku sudah sering melihat orang bodoh. Orang bodoh yang suka rela datang untuk mati. Aku belum pernah melihatnya. Wang Yaozu mulai curiga. Segera, nomor asing menelepon. Aku mengangkat telepon. Halo, apakah Anda yang ingin membeli rumah? Suara Wang Yaozu penuh keraguan. Ya, aku langsung saja. Saya ingin tahu harga rumah sekarang, harga Heng Yalansuan. Anda yakin Anda tidak ingin mendapatkan informasi apapun? Sejujurnya, jika Anda ingin mendapatkan informasi apapun dari saya bisa memberitahu Anda bahwa sekarang ada pinjaman 300 juta dari bank yang akan jatuh tempo. Semua yang bisa kupinjam sudah kupinjam. Uang di tanganku sama sekali tidak cukup untuk membayar pinjaman. Aku sudah bersiap untuk menjual proyek ini. Jika Anda adalah pemilik properti, Anda tidak perlu khawatir rumah akan terbengkalai. Yunhai Group akan mengakuisisi Heng Yalansuan. Tetapi kemungkinan besar Anda harus membayar biaya tambahan kepada perusahaan baru. Rumah akan terus diubah. Wang Yaozu masih agak curiga. Yunhai Group, mengerti. Aku tidak mengerti apa-apa. Aku sudah lama mendengar bahwa Yunhai Group, keluarga Qi juga menjual persahabatan dan memasuki industri properti. Aku tidak menyangka itu benar. Dan mereka menggunakan trik untuk orang lain. Ini adalah taktik membakar perahu. Apakah Tuan Wang rela? Saya bertanya. Rela apanya? Mereka menjebakku. Tapi apa boleh buat? Bos Wang mengumpat dan tidak berdaya. Saat kalian mengganti berapa banyak uang ke Yunhai, aku akan mengembalikannya semua kepada kalian. Orang ini masih memiliki hati nurani. Aku kekurangan uang untuk kasusku, datanglah ke tempatku, aku punya uang di sini. Aku serius ingin membeli rumah, uang ini mungkin bisa membantumu, saudara. Bahkan jika kamu membeli 10 rumah, apa gunanya? Jujur saja, ini bukan masalah uang. Bos Wang tersenyum pahit, aku punya 80 juta, kataku dengan tenang. Apa? Bos Wang terkejut mendengar ini. 80 juta? Kamu serius? Jika kamu benar-benar punya 80 juta. Aku akan langsung menjual satu gedung kepadamu, 11 lantai, 2 unit. 44 rumah, termasuk tempat parkir dan ruang penyimpanan, tetapi ada satu hal yang harus kukatakan sebelumnya. Masalah ini bukan hanya masalah uang, tetapi juga masalah menyinggung orang, ini benar-benar harga bunuh diri. Aku menarik napas dalam-dalam, aku baru saja memeriksanya, meskipun lokasi komplek perumahan agak terpencil. Tetapi masa depannya cerah, ketika orang lain membeli, mereka harus membayar 2,6 juta yuan per unit. Tempat parkir 100.000, ruang penyimpanan 100.000, dan harus dibeli. Totalnya 2,8 juta, penjualan terikat, berapa ini? Tidak sampai 1,82 juta, sudah termasuk tempat parkir dan ruang penyimpanan, diskon 60%. Adapun menyinggung orang, itu tidak masalah, aku hanya punya 2 pertanyaan. Aku berdiri, berjalan mondar-mandir, pertama. Apakah kamu punya koneksi di Ban Yongcheng, yang bisa melakukan transfer dalam jumlah besar, transfer sekarang? Ada, Bos Wang mengangguk. Pinjaman itu dikeluarkan oleh kantor pusat, mereka sekarang mendesak dengan ketat, bahkan di tengah malam mereka bersedia membantu. Kedua, jika uang ini ditarik kembali, bisakah kamu menjaminnya? Aku bertanya lagi, Bos Wang tertegun, setelah beberapa saat. Berkata, saudara, ini uang curian. Apakah uang itu curian penting bagimu? Aku bertanya balik. Benar juga. Bos Wang terdiam sejenak, hingga 80 juta. Baik, begini, biar saya yang urus. Kapan transaksinya? Sekarang? Segera. Jika Anda terlambat 1 menit. Akan ada risiko. Saya memberitahu Bos Wang alamatnya, lalu menutup telepon. 15 menit kemudian, ketukan pintu terdengar, saya membuka pintu. Yang terlihat adalah seorang pria gemuk, yang baru saja saya lihat di internet, salah satu pengusaha lokal di Yongcheng. Di belakangnya ada 2 orang lagi. Mungkin khawatir ditipu, memanggil pengawal. Duduk. Saya duduk di sofa, lalu menyerahkan kartu ban kepada pria gemuk itu. Ini, Bos Wang, selanjutnya terserah Anda. Bos Wang tidak tampan, penampilannya berantakan, bahkan rambutnya pun belum dicuci. Serahkan padaku. Dia menjawab dengan lantang, pertama-tama memverifikasi uang di kartu saya, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Halo? Kakak Liu? Hai, tentu saja akan kubayar. Ini, sudah dapat uang, segera kubayar. Bisakah kau bantu aku melakukan sesuatu yang kecil? Hanya saja aku minta tolong, seorang adik memberiku transfer uang. Melibatkan transfer uang dalam jumlah besar, Anda harus membuka jalur penuh. Terima kasih, terima kasih. Nanti saya traktir minum. Telepon ditutup, Bos Wang mengangguk kecil ke arahku.
Kemudian dia menelepon beberapa nomor lagi. Yang Zi, batasi uang perusahaanmu, nanti akan kutransfer padamu. Tapi kamu harus meminjamkannya lagi padaku. Tenang saja, aku sudah menemukan jalannya. Kali ini kita bisa melewatinya. Kakak Gao, hai. Selamat, jangan khawatir. Hanya saja ada sejumlah uang. Perlu lewat dari pihakmu, oke, atas nama pembayaran dan pinjaman. Tidak apa-apa, jangan khawatir, Lau Liu. Tolong bantu, tidak apa-apa, jangan khawatir. Hanya lewat pembukuan, baik, baik. Nanti bersama, serangkaian panggilan telepon dilakukan, saat ini saya juga menerima SMS. Fungsi transfer dana besar sementara yang Anda ajukan telah aktif, harap selesaikan transfer dana besar pribadi dalam 2 jam, fungsi ini dapat digunakan di kolom transfer dana. Terima kasih atas dukungan Anda kepada bank kami, semoga bisnis Anda sukses, ini untukku. Bos Wang mengulurkan tangan mengambil ponsel, membuka aplikasi bank, dan dengan cepat memasukkan akunnya sendiri. Tak lama kemudian, ponselnya sendiri menerima SMS transfer, dia mengembalikan ponsel itu kepadaku. Kemudian dia mengambil ponselnya sendiri dan membukanya. Dengan cepat melakukan transfer dengan jumlah yang berbeda ke beberapa rekening. Ada yang beberapa juta, ada yang puluhan juta, dan ada juga 2 yang lebih dari 20 juta. Setelah beberapa menit, nada dering SMS terus berbunyi. Bos Wang mengangkat ponselnya dan melihatnya. Uang yang ditransfer kembali lagi, atas nama pinjaman, dia mentransfer kembali uang itu ke rekening perusahaan. Kemudian dia menggunakan rekening perusahaan untuk membayar kembali pinjaman. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mencari catatan komunikasi. Sebuah panggilan telepon keluar. Halo, saudara. Sudah diterima? Kalau begitu, pinjaman kita ini bisa dianggap selesai. Hahaha. Bertemu dengan orang yang berjasa. Baiklah, pinjaman baruku. Baik, 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 tunggu 2 hari. Nanti kita bertemu langsung. Keduanya berbicara beberapa saat, kemudian telepon ditutup. Bos Wang tampak jelas merasa lega. Wajahnya berseri-seri, tetapi dahinya penuh keringat, jelas tekanan mentalnya tadi tidak kecil. Terima kasih banyak. Saudara, jika ada sesuatu yang dibutuhkan di kemudian hari, jangan sungkan untuk mencari saudara. Katakan saja, dia menyeka keringatnya, dan memberi isyarat kembali kepada pengawal. Mengambil sebuah map dokumen, mengeluarkan setumpuk kontrak dari dalamnya. Lihatlah. Jika tidak ada masalah, tanda tangani saja. Bangunan dengan lokasi terbaik di Nyalansuan, saya sengaja menyimpannya untuk tidak dijual. Ingin menunggu harga rumah naik baru membicarakannya, semuanya kuberikan padamu, anggap saja ini keberanianku. Aku tidak melihat banyak, juga tidak mengerti, bagiku poin sudah kudapatkan. Jika kontraknya palsu, ban juga tidak akan melepaskan orang gemuk ini, bagiku. Selanjutnya tinggal menghadapi pengejaran ban untuk menarik kembali uang. Baiklah, aku sudah menandatangani kontrak. Keduanya saling menekan sidik jari, membubuhkan cap, lalu masing-masing satu salinan. Transaksi ini selesai, saudaraku. Uang ini. Bos Wang sedikit penasaran, ragu untuk bertanya, tapi dia tidak bodoh. Aku berkata dengan tenang, bank salah transfer uang. Benarkah? Bos Wang jelas tidak percaya. Aku membuka pesan singkat dan menunjukkannya padanya. Tiba-tiba, Wang tua menarik napas dalam-dalam, mengacungkan jempol dan berkata, saudaraku, hebat, orang yang kejam. Kau benar-benar kejam. Ini bisa membuatmu dipenjara. Tidak heran kau tidak takut menyinggung orang. Aku mungkin tidak harus dipenjara. Aku berkata dengan nada menyindir, uang pemerintah kota. Ban tidak bisa menyalahkanku. Uangku sudah habis. Uangmu yang ban incar. Wang tua jelas juga memikirkannya. Tiba-tiba kulit kepalanya terasa mati rasa, terutama transfer uang dalam jumlah besar. Dia yang membantunya mengaktifkannya. Sangat merepotkan. Dia awalnya mengira aku menggelapkan dana publik, atau semacam uang dari luar negeri. Uang seperti itu bisa diselesaikan dengan tuntutan hukum. Aku mengandalkanmu, apa yang bisa kulakukan? Tapi ini uang ban, dan ban lokal lagi. Meledak, dia tiba-tiba menyesal. Liu tua dari provinsi juga pasti tidak akan lolos. Semua orang akan hancur. Jangan harap bisa mendapatkan pinjaman dari bank untuk membangun gedung. Semua orang sial. Pikirkan yang baik-baik, aku berkata lagi. Sambil tertawa, kau jatuh ke air, orang-orang yang kau cari di atas ban juga jatuh ke air. Uang pemerintah kota hilang, ban terburu-buru meminta uang. Lalu di mana uangnya? Kau juga tidak punya uang. Jadi, ban hanya bisa memberikan pinjaman kepadamu agar kau terus membangun rumah. Hanya jika rumah dibangun, baru ada uang. Saat itu, semua orang akan baik-baik saja. Semua selamat. Gedung mangkrak hilang, kau melewati krisis. Jika grup Yinhai ingin mengambil tindakan, mereka harus melihat siapa yang ada di belakangmu. Itu ban. Pemerintah kota dan para pemilik yang terus membuat keributan. Ini adalah cara terbaik. Semua stabil. Ketika rumahmu selesai dibangun, harga gedung yang kau jual padaku akan berlipat ganda.
Ban tidak hanya mendapatkan kembali uangnya, tetapi juga menghasilkan banyak uang. Mengapa mereka tidak melakukannya? Bahkan jika mereka tidak melakukannya, seseorang akan bersedia menukar 80 juta dengan 1,5 miliar setelah 1 tahun, bukan? Aku mungkin tidak akan masuk penjara. 1,5 miliar, bukan? Aku mungkin tidak akan masuk penjara. Semua orang memiliki masa depan yang cerah. Lau Wang menyadari dan berpikir dengan hati-hati. Itu benar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapku dengan cermat. Anak muda ini agak aneh. Hanya karena Ban salah mentransfer uang, dia meraih grup Inhai dan Wang Real Estate sebagai kesempatan untuk bangkit. Bersiap untuk melakukan penipuan. Mata Wang Yaozu berubah. Dalam perjalanan pulang, Bos Wang duduk di kursi belakang Mercedes-Benz. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa bahwa orang ini tidak terduga dan luar biasa. Luar biasa, dia berkata dengan gemetar. Anak muda ini bisa melakukan begitu banyak hal karena Ban salah mentransfer uang. Mengambil risiko. Sangat luar biasa. Apakah dia sehebat itu, bos? Pengawal di samping tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Lebih hebat dari yang kau kira, kata Bos Wang dengan misterius. Kalian hanya melihat permukaannya, mengira dia mengambil risiko demi keuntungan, tetapi metodenya. Hari dia di penjara adalah hari namanya terkenal di seluruh dunia, dan di masyarakat saat ini. Dengan ketenaran, dia bisa mendapatkan segalanya. Dia bahkan bisa menggunakan perhitungan mengerikannya untuk bangkit kembali. Akan ada banyak orang yang bersedia membantunya di saat sulit dan berinvestasi padanya. Sebagai alternatif, dia bisa menerima undangan dari beberapa perusahaan untuk menjadi eksekutif senior dan akhirnya menjadi elit yang sukses. Bahkan jika dia tidak sukses. Hanya masalah ini saja sudah cukup baginya untuk menjadi influencer online dan menghasilkan banyak uang. Dan dia mungkin tidak akan masuk penjara. Sejujurnya, jika tidak terlalu dalam. Aku akan dicurigai melakukan kejahatan kelompok. Aku bahkan ingin mengundangnya untuk bergabung. Pengawal itu terkejut ketika mendengar ini. Aku pikir itu hanya kepintaran kecil, tapi ternyata itu kebijaksanaan yang hebat. Orang ini memiliki ambisi Zhuge, merencanakan strategi, dan menggunakan dirinya sebagai bidak catur. Mengalahkan takdir setengah langkah. Lau Wang sangat setuju dan berkata dengan suara berat. Bagus kau mengerti. Untuk sementara, jangan membicarakan kejadian hari ini. Mengerti? Ya, bos. Apa? Tidak menerima uang? Salah transfer. Mustahil. Aku melihat satu angka demi satu angka. Tidak mungkin salah. Benarkah? Sangat tidak masuk akal. Dua akun memiliki 8 angka yang berbeda. Aku benar-benar salah. Aku tahu. Aku segera ke sana. Sebuah halaman kecil bergaya Tiongkok yang agak tua. Gadis itu berubah dari penuh percaya diri menjadi panik hanya dalam waktu kurang dari 1 menit. Ada apa? Terburu-buru. Apa yang tidak bisa diselesaikan setelah makan? Seorang pria paruh baya yang memakai celemek. Berkata dengan suara ramah. Dia masih memegang 2 piring di tangannya. Dia berkata dengan sedikit menyalahkan. Biasanya kau bilang aku sibuk, tidak menemanimu. Hari ini aku akhirnya kembali. Membuatkan 2 hidangan untukmu, dan kau memperlakukanku seperti ini? Ayah. Wajah gadis itu sedikit pucat. Dia berkata, aku mengacaukannya. Dipecat? Ya sudah, cari pekerjaan lain. Tidak masalah. Jangan terburu-buru. Terburu-buru tidak menyelesaikan masalah. Berpikir sebelum bertindak. Berpikir 2 kali. Aduh, aku tahu. Ceramah setiap hari. Aku pergi. Gadis itu tidak peduli dengan rambutnya yang berantakan, memakai sepatu dan mengambil kunci dan pergi dengan cepat. Ponselku terus bergetar. Aku melihat nomor asing di atasnya dan mengklik jawab. Halo? Suara cemas terdengar. Seharusnya, usianya tidak terlalu tua dari suaranya. Halo, maaf mengganggu. Aku salah transfer 2 jam yang lalu. Sebuah transfer uang. Aku baru saja memeriksanya. Uang itu sudah ditransfer. Bolehkah aku tahu untuk apa kau menggunakannya? Seharusnya gadis itu agak cemas, tapi dia cukup sopan. Sikapnya juga baik. Aku merasa sedikit bersalah di dalam hatiku. Pekerjaan gadis ini mungkin hilang. Aku akan mencari cara untuk mengkompensasinya di masa depan. Aku membeli rumah mangkrak, kataku dengan tenang. Rumah Heng Yalan Xuan. Pengembang tidak punya uang untuk melanjutkan pembangunan. Aku langsung menggunakan 80 juta ini untuk membeli semua rumahnya. Dengan begitu, dia akan punya uang untuk membangun. Kau tenang saja. Setelah rumahnya selesai dibangun, aku akan menjualnya dan mengembalikan uangnya kepada kalian. Gadis itu tercengang. Suaranya hampir menangis, berkata, jangan bercanda. Meskipun mangkrak, kamu tetap membelinya? Bagaimana jika mereka tidak melanjutkannya? Hahaha. Jika tidak dilanjutkan, masih ada kalian. Aku tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Tertawa. Ban kalian saja bisa salah transfer 80 juta. Tambahkan saja sedikit lagi, jadilah penyelamat. Setelah selesai dibangun, kita tetap bisa menghasilkan uang. Kita hanya bergerak di bidang keuangan.
Bukan properti. Gadis itu cemas. Saat itu, tiba-tiba suara gaduh terdengar, lalu orang yang menjawab telepon berganti. Halo. Halo, saya Zhao Jiangwo, Kepala Cabang Yongcheng. Saya memperingatkanmu. Uang ini salah transfer. Dianggap pendapatan ilegal, kamu bisa dipenjara. Kalau begitu, tangkap saja aku. Aku berkata dengan tenang. Ketika aku melakukan semua ini, aku sudah siap untuk dipenjara. Aku tinggal di Jalan Budaya, Gang Wutong, Unit 6, Lantai 6, sisi barat. Laporkan saja ke polisi. Kamu benar-benar ingin menjadi orang yang tidak bertanggung jawab atas utang, ya? Zhao Jiangwo sangat marah. Jangan emosi, emosi tidak menyelesaikan masalah. Pikirkan baik-baik. Jika tidak bisa memahaminya, laporkan saja ke polisi. Pihak lain untuk sementara tidak bereaksi. Aku juga tidak banyak bicara, menutup telepon, biarkan dia tenang dulu. Sangat arogan, terlalu arogan. Cabang Yongcheng. Di ruang rapat, ekspresi semua orang berbeda. Ada yang aneh. Ada yang terkejut, ada yang wajahnya muram. Sebenarnya, semua bersikap seolah tidak peduli. Hanya gadis seperti domba yang sedikit linglung, ekspresinya bingung. Duduk di kursi dengan cemas. Transfer uang saja bisa salah, kepala cabang Zhao sangat marah. Berbalik menunjuk ke gadis itu, jarinya sedikit gemetar. Ini bukan masalah kecil. Menutupinya, bukan hanya kamu yang rugi, dia juga akan mendapat masalah besar. Kepala cabang. Sekarang bagaimana? Seseorang bertanya, apakah kita lapor polisi? Tunggu. Kepala cabang Zhao duduk di kursi, mengerutkan kening berpikir sejenak. Periksa mendadak. Orang biasa tidak bisa mentransfer uang sebanyak ini, pasti ada yang membantunya. Mungkinkah ada orang dalam? Selain itu, setelah diperiksa, lihat akun yang akan dibuat grup, lihat kemana uang itu pergi. Gunakan semua hubungan, hal ini tidak bisa disembunyikan, tetapi jika kita bisa memberikan penjelasan. Uang itu dikembalikan, atasan juga tidak akan terlalu mempermasalahkan, meskipun jumlah uang yang terlibat cukup banyak. Namun, bagaimanapun juga, ini hanyalah kesalahan kecil dalam mentransfer uang ke akun yang salah. Ya, ekspresi semua orang sedikit berubah. Kalimat, ada orang dalam, agak menakutkan. Mereka tanpa sadar melihat ke arah gadis itu. Ekspresi gadis itu juga sangat berubah. Dia benar-benar salah memasukkan, hanya kesalahan kerja. Jika ini dikaitkan dengan nama orang dalam, maka itu adalah kaki tangan. Tetapi saat ini, di mana ada orang yang memperhatikan ekspresinya, Direktur Zhao menampar meja dan memulai semuanya. Segera, berbagai informasi ditempatkan di depan Direktur Zhao. Dia melihat informasi itu dengan ekspresi tidak percaya. Begitu juga orang-orang di sekitarnya. Semuanya sedikit tidak percaya. Orang ini, uang masuk rekening kurang dari 20 menit. Segera dipindahkan. Begitu tegas, Direktur. Akun Wang Yaozu, dalam waktu kurang dari 1 menit setelah uang masuk rekening, dipindahkan ke 8 rekening. Semuanya adalah akun perusahaan, 2 diantaranya bahkan bukan perusahaan kecil. Ada perusahaan audit. Ada juga perusahaan lokal di Yongcheng kami. Kami menelepon dan bertanya, mereka mengatakan itu adalah uang pembayaran utang Wang Yaozu. Direktur, berdasarkan penyelidikan saya terhadap Wang Yaozu dan akun perusahaannya, ditemukan bahwa dalam 8 perusahaan, dalam beberapa menit, dengan dalih pinjaman, ke akun perusahaan Wang Yaozu. Mentransfer uang 8 kali, total 80 juta. Ini pencucian uang. Kasus kelompok, ada yang lebih keterlaluan, Direktur. Akun perusahaan Wang Yaozu, dalam waktu kurang dari 3 menit setelah menerima uang, dengan nama pinjaman Ban Changhuan, mentransfer uang ke kantor pusat. Yang bertanggung jawab atas pinjaman ini adalah Wakil Direktur Liu dari kantor pusat. Sudah diperiksa, Direktur. Menurut balasan dari kantor pusat, akun Chen yang sementara membuka transfer uang dalam jumlah besar. Wakil Direktur Liu menelepon untuk meminta seorang kolega di kantor pusat untuk melakukannya. Pengkhianat itu adalah Wakil Kepala Bank Liu. Semua orang tampak tidak percaya. Kepala Bank Zhao tercengang. Pengkhianatnya ada di atas. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Wakil Kepala Bank Liu adalah pemimpin lamanya. Dulu dia naik dari cabang Yongcheng. Jika terjadi sesuatu padanya, dia juga tidak akan lolos. Halo, pemimpin lama, Anda melakukan kesalahan. Sungguh, aku tidak berbohong padamu, aku juga tidak menghasilkan uang. Ada masalah besar. 80 juta. Anda membuka transfer uang dalam jumlah besar. Baik, baik, baik. Aku menunggu teleponmu. Menutup telepon. Kepala Bank Zhao duduk dengan lesu, merasa sedikit pusing. Hanya salah transfer uang. Bagaimana bisa melibatkan begitu banyak orang? Dulu bisa ditarik kembali dengan mudah. Kota Yongcheng, ibu kota provinsi Dongjiang. Kantor pusat dan cabang berada di Yongcheng. Kantor pusat, kantor wakil kepala bank. Wakil kepala bank Liu dengan marah menelepon. Dia hampir terkena serangan otak. Bajingan. Apa yang kau lakukan?
Kau bahkan memintaku membantumu membuka dan mentransfer uang kotor? Apa kau gila? Suara tenang Lao Wang terdengar. Apa aku yang gila, Saudara Liu? Ini satu-satunya jalan hidupku. Apa menurutmu aku gila? Wakil Kepala Bank Liu terdiam. Benar-benar sakit kepala. Bertemu dengan orang yang putus asa. Ini tidak ada hubungannya denganku. Yang tidak menyetujui pinjamanmu, bahkan menagihmu adalah wakil kepala bank lain, bermarga Yao. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya. Sekarang kita semua jatuh ke dalam lubang. Hidup bersama, mati bersama. Mati bersama, omong kosong. Wakil Kepala Bank Liu menahan amarahnya. Jika masalah ini terungkap, aku akan tamat, kau tahu? Tidak, kau masih punya jalan keluar. Lao Wang mengulangi ide yang diberikan Chen Yang di telepon. Jadi, kau mengerti? Kau sudah berada di air sekarang, tidak punya pilihan. Lagi pula, pikirkan seperti ini, selama gedung ini dibangun. Nilainya 150 juta. Jika di tangan bank, kau akan membuat pencapaian besar. Jika di tangan seseorang, setelah setahun, kau akan untung bersih 70 juta. Bagaimana pilihanmu? Selama semuanya berjalan lancar, aku aman, kau juga aman. Cabang Yongcheng aman, Chen Yang aman, semua orang aman. Semua orang punya masa depan cerah, jual gedung seharga 80 juta, uang tua juga tidak rela. Tapi dia tidak bisa, reputasi grup Yunhai terlalu besar, tidak ada yang mau menyinggung. Bisa selamat saja sudah bagus, kalau bukan karena kemunculan Chen yang tak terduga ini, takdirnya sebenarnya sudah ditentukan. Wakil Kepala Cabang Liu terdiam setelah mendengar ini, jika sebelumnya, dia pasti tidak mau membantu. Tentu saja dia menginginkan keuntungan puluhan juta, tapi jika dia mengambilnya, dia akan menyinggung grup Yunhai. Pihak lain juga begitu, satu-satunya cara sekarang adalah membuat keributan besar, menarik lebih banyak orang ke dalam masalah. Dia harus menyelamatkan diri sekarang. Bahkan jika harus nombok, apakah anak itu mau mengalihkan kontrak? Itu keuntungan 70 juta, kalian juga tidak bisa mengalihkan begitu saja. Wang Tua tahu pihak lain telah berkompromi setelah mendengar ini. Dia tertawa, lagi pula dia tidak perlu masuk penjara. Dia tidak bisa mengalihkan kalau kalian tidak berusaha. Masih bisa dinegosiasikan, kurangi sedikit, atau tanyakan apa syaratnya. Semuanya bisa dinegosiasikan, lagi pula ini melibatkan grup Yunhai. Wakil Kepala Cabang Liu sedikit mengerutkan kening lagi. Dia berkata, kau pasti tahu posisi grup Yunhai di provinsi kita, kan? Mereka menjentikan jari saja, kau hampir bangkrut dan dilikuidasi. Aku tidak tahan tekanan ini. Aku harus memastikan keuntungannya cukup, menyeret orang ke dalam masalah, harus tahan meskipun tidak tahan. Kalau tidak, ya mati. Wang Tua berkata dengan tenang, ini satu-satunya kesempatan. Panggung sudah disiapkan untukku. Kalau aku tidak memanfaatkannya, bukankah aku akan ditertawakan oleh anak muda? Maaf, Liu Tua, sial, aku akan mempertaruhkannya. Wakil Kepala Cabang Liu membanting meja, berkata, aku sudah sampai di posisi ini. Masih bisa langsung memecatku? Aku juga punya orang di atas, selalu ada yang bisa menahan tekanan. Ada juga yang menginginkan uang ini, pinjaman yang kau ajukan sebelumnya sudah kusetujui, akan langsung masuk setelah selesai diurus. Selanjutnya terserah padamu, Wang Tua tertawa riang. Di Yongcheng ini, aku juga punya sedikit kemampuan, grup Yunhai merencanakan ini. Hubungan baik yang sudah lama dibina, kali ini habis semua, menyeberangi lautan seperti mendaki gunung. Sebuah perusahaan yang dimulai dari air mineral, tidak ikut campur dalam bisnis properti. Mereka di industri ini punya sedikit pengalaman. Baiklah, cukup itu saja. Wakil Kepala Bank Liu agak kesal, langsung menutup telepon. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan sungguh-sungguh mengangkat telepon lagi, dan menelepon. Halo, pemimpin lama, saya punya kasus seperti ini di bawah saya. Mungkin Anda bisa. Ya, baik, tidak masalah. Besok pagi, bisa, saya siap menunggu kapan saja. Cabang Yongcheng, Zhao Jiangwo menutup telepon, menghela napas lega. Melihat ke semua orang saat ini menatap Zhao Jiangwo, ingin mendapatkan jawaban. Zhao Jiangwo tersenyum, masalahnya sudah ada kesimpulan. Besok pagi akan ada orang yang datang, nanti saya akan menemani untuk melihat-lihat, untuk cabang kita. Seharusnya tidak ada pengaruh apapun, kalian semua pulang istirahat dulu, pulang kerja. Bagus sekali, akhirnya selesai, Semua orang menghela napas lega, dan bangkit untuk pergi, Bibi Mianyang masih menatap. Zhao Jiangwo berpikir sejenak, dan berkata, Lu Wangshu, kamu pulang dulu dan renungkan. Ingat pelajaran ini, jika kejadian ini bisa lancar berlalu. Kamu akan baik-baik saja, jika tidak bisa berlalu. Saya mengerti. Lu Wangshu mengangguk berulang kali, diam-diam menghela napas lega, bukan lagi poin utama. Asal bukan jadi pengkhianat internal saja. Larut malam, Lu Wangshu sampai di rumah, baru saja melepas sepatu. Lampu menyala,
Baru kemudian dia menyadari bahwa ayahnya masih duduk di sofa, memegang ponsel di tangannya. Ayah, Luang Shu sangat lelah, merasa sedikit hangat. Dan sedikit sedih, berjalan ke sisi ayahnya dan duduk. Pria parubaya itu tetap tenang. Berkata dengan datar, "Sudah selesai? Sudah selesai ya?" Sepertinya belum selesai. Dia tidak yakin, Luang Shu menceritakan proses kejadian. Dan perkembangan, pria parubaya itu sedikit merenung, tiba-tiba tersenyum. Hehe, sungguh menarik. Salah satu cabang dari grup Yunhai. Kali ini seperti menuang air ke dalam keranjang kosong. Hal ini juga bagus untuk pemilik properti Wang. Mereka sudah ribut selama beberapa hari. Selalu baik untuk menyelesaikannya sendiri. Kenapa kamu tertawa? Aku sangat ketakutan, kata Luang Shu dengan marah. Kamu tidak tahu? Mereka curiga ada hal-hal aneh di sana. Aku hampir menjadi kaki tangan. Jika aku menjadi kaki tangan, kamu juga akan tamat. Tidak ada harapan sama sekali. Pria parubaya itu berbicara dengan nada mendominasi, meninggikan suaranya, dan dengan lembut menghibur putrinya dengan senyum menyanjung. Ini tidak tahan terhadap pengawasan. Tenang saja, aku tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Aduh, aku khawatir pekerjaanku tidak akan aman. Luang Shu menghela napas dengan lemah. Pria parubaya itu tersenyum dan bangkit. Jika ada keuntungan di sini, pasti ada yang akan memetik buahnya. Tidak ada yang bertindak sebelumnya karena reputasi grup Yunhai. Sekarang ada anak muda pemberani. Dia menginjak-injak reputasi grup Yunhai ke dalam lumpur. Tentu saja, mereka tidak punya banyak pertimbangan. Meskipun Wang Properties menjual gedung dengan harga murah dan kehilangan banyak uang, dalam krisis hidup dan mati. Ini bukan apa-apa. Anak laki-laki bernama Chen yang itu, sadar atau tidak, dia telah sangat menyinggung grup Yunhai. Setelah itu semuanya akan kembali normal untuk sementara waktu. Yunhai menderita kerugian besar, Wang menghasilkan banyak uang. Anak laki-laki bernama Chen yang itu. Untung atau rugi, itu tergantung pada bagaimana dia memikirkannya sendiri. Jika ini bukan kebetulan, pasti ada perhitungan yang luar biasa. Tetapi bahkan jika itu kebetulan, mampu memanfaatkan situasi dan mengambil keuntungan darinya, anak laki-laki bernama Chen yang itu tidak sederhana. Pikirannya fleksibel. Dia melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Dia adalah orang yang berbakat. Kamu hanya khawatir tanpa alasan. Jangan terlalu banyak berpikir. Istirahatlah lebih awal. Jangan begadang. Kompleks sewaan. Aku menunggu lama, tetapi tidak ada polisi yang datang. Aku mengerti maksudnya, memesan makanan dan makan apa adanya. Aku menonton video gadis-gadis cantik selama beberapa jam, lalu berbaring lebih awal dan mengingat apa yang terjadi hari ini. Itu benar-benar seperti mimpi. Keesokan paginya, aku bangun pagi-pagi sekali. Sudah lama aku tidak bangun tidur sesegar ini. Setelah mandi, aku memasak mie dan memakannya. Aku menyalakan TV, dan berita pagi sedang diputar. Berita pagi Kota Yong. Halo para pemirsa, selamat menyaksikan berita pagi. Berita hari ini. Kemarin, seorang mahasiswa menyarankan Yong untuk menyelamatkan anak yang jatuh ke air. Warga Zhaoquan memenangkan kejuaraan turnamen Go untuk Tuan Tua, dan Lu Qiming menghadiri upacara penerimaan proyek kota. Segala sesuatu dalam berita masih damai dan sejahtera. Seolah-olah semua yang terjadi kemarin tidak pernah terjadi, tetapi saat itu, ada ketukan di pintu. Aku mematikan TV dan bangkit untuk membuka pintu. Dua orang berdiri di luar. Seorang pria muda dan seorang pria paruhbaya. Halo, saya Hu Guangyu. Senang bertemu denganmu. Pria muda itu mengulurkan tangannya. Dia kurus, mengenakan setelan jas yang pas, dan senyumannya lembut dan anggun. Halo, aku tersenyum dan mengundang mereka berdua masuk. Mereka berdua melihat rumah sewa itu begitu sederhana. Sebaliknya, mereka menjadi lebih penasaran padaku. Tenang dan tidak terburu-buru dalam melakukan hal-hal besar. Merencanakan strategi, kekuatan Yin membuktikan bahwa kecelakaan membawa segalanya ke langkah ini. Tidak hanya tidak takut, tetapi juga percaya diri dan yakin akan kemenangan. Begitu tenang, acuh tak acuh, dan damai. Ini benar-benar anak dari keluarga biasa. Apa yang memberinya kepercayaan diri? Di mana? Keduanya terkejut dan kagum dalam hati, tetapi juga diam-diam khawatir. Dengan karakter seperti itu, negosiasi transaksi kali ini mungkin tidak akan berjalan begitu lancar. Duduk. Aku ingin meminta mereka berdua duduk dan menuangkan. Minum apa? Secangkir kopi? Air putih saja. Hu Guangyu secara naluriah berbicara, tetapi menyadari setelah mengatakan setengahnya bahwa meminta kopi di rumah sewa ini tidak bermaksud menyulitkan orang. Tidak ada air panas. Aku melihat ketelnya. Berpikir sejenak, aku bangkit dan mengeluarkan 2 botol besar es teh dari samping sofa dan meletakkannya di depan mereka berdua. Tertawa dan berkata, minumlah teh. Gaya pesta. Apalagi, apakah ini bisa disebut teh? Zhao Jiangwo terdiam. Hu Guangyu memang tidak peduli, dulu aku suka waktu sekolah. Sudah bertahun-tahun tidak minum. Baik, minum ini saja.
Kalian berdua ke sini. Bukan hanya untuk minum teh, kan? Kulihat Hu Guangyu cukup menghargai, ini juga memasukkan tema. Orang ini lumayan, tidak sombong, tenang dan ramah. Entah itu pura-pura atau sungguhan, itu menunjukkan bahwa orang ini bukan tipe yang dibenci. Juga sangat menghargai. Kami datang untuk gedung di tanganmu. Zhao Jiangwo berkata perlahan, gedung itu dibeli dengan uang ban, meskipun salah transfer. Itu tetap pendapatan ilegal. Kami sudah mempelajarinya. Karena sudah terjadi kesalahan, maka kami akan berusaha memperbaikinya. Uang pemerintah kota akan kami transfer kembali. Masalah ini selesai begitu saja. Kamu tidak perlu dipenjara, tapi gedung itu menjadi milik kami. Seharusnya tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, kan? Hehe, aku tersenyum mendengar itu. Oh, kalau begitu begini saja. Biar aku yang memperbaikinya. Gedung itu jadi milikku. Aku akan mencari orang untuk memberikan kalian 80 juta. Masalahnya selesai juga. Benar, kan? Zhao Jiangwo terdiam. Baiklah. Paman Zhao, jangan menakutinya. Hu Guangyu memegangi dahinya, berkata tak berdaya. Saudara Chen tidak bodoh. Setahun lagi gedung senilai 150 juta akan menjadi milikmu. Lagi pula, jika ini diusut, bukan hanya saudara Chen yang akan sial. Kedatanganku kali ini terutama untuk membantumu dan Paman Liu menyelesaikan masalah. Keuntungan malah tidak penting. Kita semua sekarang berada di kapal yang sama. Karena kita semua memperbaiki kesalahan. Menyelesaikan masalah ini, mari kita bicarakan secara terbuka. Sambil berkata, dia menatapku, saudara Chen, masalah ini melibatkan grup Yunhai. Hanya mengandalkan cabang Yongcheng dan wakil kepala Bank Liu dari kantor pusat tidak akan mampu menahan tekanan. Jika kamu tidak mau melepaskannya, maka hasilnya adalah mati bersama. Cabang Yongcheng akan sial. Paman Liu dari kantor pusat akan turun jabatan. Kamu akan dipenjara. Wang Yaozu tidak akan mendapatkan pinjaman. Bangunan itu tetap terbengkalai, pada akhirnya menguntungkan grup Yunhai. Mampukah orang tua di keluarga saya menahannya? Walaupun ini membantu Paman Liu dan Paman Zhao keluar dari masalah, bagaimanapun juga ini menyinggung orang. Sebutkan syaratmu. Selama tidak berlebihan, aku bisa memutuskan. Itu baru benar. Aku tersenyum mendengar itu, melirik Zhao Jiangwo. Sebenarnya aku tidak tertarik dengan bangunan itu, tapi aku sangat tertarik dengan hutang. Begini. 80 juta, kau pinjamkan aku 80 juta. Bangunan ini jadi milikmu. Tunggu sampai tahun depan, setelah bangunan itu dijual, dapat 150 juta. 80 juta yang kupinjam akan kukembalikan beserta bunganya, sama seperti tanpa syarat. Kau untung murni. Mustahil. Hu Guangyu menggelengkan kepala. Dengan nada tak berdaya dia berkata, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi faktanya kau belum pernah punya pengalaman berbisnis. Meminjamkanmu 80 juta, aku khawatir 80 ribu pun tidak akan kembali. Begini. Kau dengar juga syarat dariku. 10 juta, aku berimu 10 juta. Kau alihkan bangunan itu padaku, semua urusan selanjutnya tidak ada hubungannya denganmu. Sama dengan untung murni 10 juta. Bagaimana? Sebuah kecelakaan, aku mengambil keuntungan darinya. Mendapatkan uang jutaan dengan tangan kosong, kau juga untung besar. Kalau ini terjadi padaku. Uang itu nomor 2, ini bisa kubanggakan seumur hidup. 10 juta. Aku berpikir, uang ini memang tidak sedikit, tapi ini uang hasil keuntungan. Bukan hutang. Tidak dihitung poin. Tidak ada poin tidak bisa menukar teknologi. Tidak ada teknologi, untuk apa 10 juta ini? Kalau benar-benar berbisnis, itu baru bodoh. Nanti takutnya rugi besar. Aku tahu betul diriku. Kalau belajar bisa kaya. Kalau jujur berbisnis pasti rugi besar. Bermain trik di dunia bisnis, aku masih terlalu muda. Keduanya menemui jalan buntu. Jelas tidak ada yang puas dengan syarat yang diajukan masing-masing. Aku punya cara. Tiba-tiba Zhao Jiangwo membuka mulut dan memberi ide. Cara apa? Hu Guangyu dan aku menoleh padanya. Kau ambil bangunannya. Zhao Jiangwo menunjuk Hu Guangyu, lalu menunjukku. Kau ambil 10 juta. Melihat keduanya tampak bingung. Zhao Jiangwo buru-buru berkata, intinya adalah kemudian, Saudara Chen, Anda pergi mendapatkan properti. Yang terbaik adalah properti yang bisa dibanggakan dan sulit untuk memverifikasi nilainya, kemudian menggadaikan properti tersebut. Mengajukan pinjaman ke bank kami, bisa. Aku mengangkat alisku mendengar ini. Trik ini terdengar masuk akal, tetapi dalam praktiknya tidak sesederhana itu. Bisa? Zhao Jiangwo mengangguk. Berkata, jika itu aku, bahkan jika aku punya 2 nyali. Aku tidak berani mengambil pinjamanmu ini, tetapi di atas masih ada wakil kepala Ban Liu, dan di atasnya lagi ada orang tua dari keluarga Hu Xiao. Masalah ini bisa dioperasikan, selama tidak terlalu mencolok, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan. Tetapi ada satu hal penting, Hu Guang dan Huran berbicara, melihat ke arahku. Mengingatkan, begitu Anda melakukan ini, Anda benar-benar berutang 80 juta.
Bunga dari kontrak mendapatkan uang dari angin seperti ini juga akan sangat tinggi, jika Anda benar-benar bisa menggerakkan. Kekayaan skala besar tidak apa-apa, jika hanya melakukan bisnis biasa, saya sarankan Anda untuk berpikir 2 kali. Uang yang dihasilkan mungkin jauh dari cukup untuk membayar bunga. Jangan bermain-main, jika itu terjadi, Anda akan benar-benar masuk penjara. Tenang, saya percaya diri. Aku mengangguk. Ada lagi? Zhao Jiangwo dan Huran berkata. Saya menambahkan 1 poin. Melibatkan sejumlah besar uang seperti itu, apalagi dalam situasi khusus Anda, saya membutuhkan jaminan tertentu. Jadi, apapun yang ingin Anda lakukan, orang yang mengelola keuangan harus dari bank kami. Untuk mencegah Anda mengalami bahaya, bank kami akan mengatur 2 pengawal untuk Anda. Gaji dibayar oleh kami. Terakhir, yang paling penting adalah jika bisnis yang Anda lakukan mengalami kerugian besar. Kami dapat meminta Anda untuk segera membayar kembali pinjaman. Ya ampun, aku tidak bisa tidak memandang tinggi Zhao Jiangwo. Orang yang mengelola keuangan adalah orang Anda. Dengan kata lain, uang tidak bisa dihabiskan sembarangan. Harus digunakan dengan masuk akal. Pengawal adalah orang Anda, melindungi saya. Ini untuk menjagaku, kan? Takut aku kabur. Ini satu-satunya cara yang masuk akal untuk mendapatkan 80 juta. Zhao Jiangwo tersenyum pahit. Anda juga jangan menyalahkan saya. Jika semuanya hilang atau Anda kabur, sisa hidup saya akan tamat. Oke, aku janji. Bagiku, mengangguk tidak penting. Yang penting adalah resolusi keinginan. Dapatkan poin, tukar teknologi, lalu mulai dominasi. Rugi? Mustahil. Apa itu reduksi dimensi dalam hal teknologi? Kamu 2, aku as. Kamu 3, aku as. Kamu 1 lawan 1. Aku as. Benar, aku punya semua as di tanganku. Bagaimana bisa kalah? Tanda tangani kontrak. Zhao Jiangwo melihat aku setuju. Tanpa banyak bicara, dia mengeluarkan kontrak yang sudah disiapkan, lalu dia mengeluarkan selembar kertas kosong. Kamu tidak perlu khawatir tentang perubahan pikiran setelahnya. Aku akan menulis surat perjanjian denganmu. Jika berubah pikiran, aku akan masuk penjara bersamamu. Dia mulai menulis dengan cepat. Setelah selesai menulis, dia menempelkan sidik jari dan menandatangani namanya, lalu menyerahkannya kepadaku. Perhatikan. Hal ini tidak boleh diketahui oleh orang kedua selain kita. Lihat isinya. Jika oke, aku akan menyegelnya. Setelah kamu menyelesaikan pinjaman, kamu harus mengembalikannya seperti semula. Tidak boleh dibuka di tengah jalan karena aku tidak yakin apakah kamu akan ingkar janji. Zhao Jiangwo berbicara dengan sungguh-sungguh. Aku mengambilnya dan melihatnya sejenak, lalu mengangguk. Oke, segel saja. Zhao Jiangwo mengangguk mendengar itu, lalu mengeluarkan amplop khusus. Dia melipat surat perjanjian itu dan memasukkannya ke dalam, lalu menutupnya rapat. Aku bisa melihat. Sepertinya itu adalah semacam lem khusus, baunya menyengat. Cara biasa. Pasti sulit untuk mengeluarkan surat perjanjian tanpa merusak permukaannya. Oke. Tanda tangani. Kontrak itu didorong ke arahku. Aku menandatangani nama dengan cepat. Lalu aku dan Hu Bangyu saling menempelkan sidik jari. Senang bekerja sama. Hu Bangyu menghela napas. Dia mentransfer 10 juta kepadaku di tempat. Senang bekerja sama. Aku bangkit untuk mengantar mereka pergi. Sampai mereka pergi. Grup Yunhai. Aku sedikit mengernyit. Aku baru saja dibongkar oleh grup Yunhai belum lama ini. Sekarang operasi ini bisa dianggap membuat grup Yunhai sangat tersinggung. Grup Yunhai bukan perusahaan kecil, melainkan perusahaan besar yang melintasi berbagai industri dengan nilai pasar puluhan miliar. Itu adalah 500 perusahaan swasta teratas di Tiongkok. Industri utamanya adalah minuman, yaitu air mineral, minuman bersoda rasa buah, dan jus buah. Selain itu, ada berbagai makanan kesehatan, makanan kaleng, dan makanan ringan. Mie instan, hotpot, dan sejenisnya. Pengembangan properti pasti dipimpin oleh para eksekutif dari garis keturunan Kijia. Saat ini, real estate dapat dikatakan sebagai industri yang hampir senja. Menyela pada saat ini adalah gila. Ini bagus. Nikmati hidup yang indah dalam kehidupan yang bobrok. Jika saya membeli kedua teknologi ini, mengalahkan grup Yunhai tidak akan sesulit bermain. Tidak, tidak, tidak. Yang harus dikalahkan adalah merek minuman kelas dunia, grup Yunhai yang kecil. Perusahaan pusat yang bergerak di bidang makanan juga dapat membunuhnya di pantai. Lakukan saja. Aku menunjukkan senyum misterius. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat 10 juta di saldo saya. Setelah mencari beberapa saat, saya menemukan nomor telepon teman lama. Halo, Gangzi. Saya dengar kampung halaman Anda adalah kampung halaman umur panjang? Kualitas airnya bagus dan ada waduk alami. Saya baru-baru ini menganggur. Saya berencana untuk memulai bisnis sendiri. Saya akan berkunjung ke tempat Anda. Oke. Tidak perlu cuti. Luangkan waktu untuk menemani saya berkeliling. Oke. Sudah beres. Saya akan memesan tiket sekarang dan pergi ke sana. Sampai jumpa di siang hari.
Setelah lebih dari 1 jam, saya perlahan membuka pintu. Setelah pintu dibuka, ada 4 orang berdiri di luar. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu. Kedua belah pihak terkejut. Ya Tuhan, saya melihat 2 pria kekar di depan saya. Saya dengan cepat mundur selangkah sebelum saya bisa melihat dengan jelas bahwa Zhao Jiangwo, Zhao Hangzhang, berdiri di belakang. Apa yang sedang terjadi? Saya menghela napas lega. Zhao Jiangwo juga terkejut. Dia hendak berbicara, tetapi melihat tas yang saya bawa di punggung saya, dan dia menjadi curiga. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak mungkin dia tidak curiga. Sekarang semuanya sudah selesai. Orang yang paling rugi di seluruh dunia selain grup Yunhai adalah dia. Untuk menunjukkan dirinya di depan Tuan Muda Hu. Dia secara sukarela mengambil alih tindak lanjut dan menulis surat janji kepada saya. Pada saat itu, dia hanya ingin menunjukkan dirinya di depan Tuan Muda Hu. Setelah kembali, dia menjadi semakin takut. Untuk menunjukkan dirinya, dia meninggalkan bukti yang cukup untuk membuat. Dasarnya benar-benar hancur. Tahukah kamu, dia dengan cepat memobilisasi hubungan. Menemukan 2 pensiunan tentara yang kuat, dan kemudian secara pribadi memilih yang cocok, cepat dan tergesa-gesa datang. Yang saya inginkan adalah untuk berjaga-jaga, dan kebetulan saya terlihat seperti sedang bersiap untuk melarikan diri. Zhao Jiangwo menghela napas lega, tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ini tidak akan memakan waktu beberapa hari. Setelah Anda yakin dengan apa yang ingin Anda lakukan persiapan awal, dan Anda dapat mengajukan permohonan kapan saja. Setelah aplikasi diajukan, pinjaman akan disetujui. Mereka semua mendapatkan gaji tetap. Datang lebih awal atau terlambat, mereka akan dibayar dengan jumlah yang sama. Bukankah ini untuk menjamin keselamatanmu? Aku percaya omong kosongmu. Apakah kamu menjamin keamanan surat perjanjian? Saya berkata tanpa berkata-kata, saya membuat janji dengan teman sekelas lama saya untuk memeriksa proyek di kampung halamannya. Jika bisa dipastikan dengan cepat dan tidak akan kabur, jangan khawatir. Saya lebih cemas daripada Anda. Bahwa mereka aman dan nyaman. Belum lagi ada yang merawat, semua pekerjaan berat dan kotor diserahkan padanya. Saat dia berbicara, Zhao Jiangwo mengulurkan tangannya ke orang keempat, yaitu seorang gadis yang berdiri di sisinya. Aku mendongak, gadis itu mengenakan pakaian profesional, muda dan cantik. Wajahnya cantik, menakjubkan tetapi tidak vulgar, benar-benar cantik. Dia, pekerjaan kotor dan berat, ayah mertua, apa yang kamu lakukan? Apakah ini masalah pembalasan? Dia bertanya dalam hati. Gadis itu juga mengangkat kepalanya. Mata besarnya penuh dengan ki dan amarah yang baik. Halo, nama saya Luang Shu. Di masa depan, saya akan menjadi sekretaris, asisten, petugas keuangan, dan pengurus rumah tangga Anda. Kepala cabang kami telah menjelaskan. Singkatnya, jangan pergi sedetik pun. Saya harap Anda bisa menerimanya. Luang Shu sangat kesal. Zhao Jiangwo menunjuknya begitu saja karena tindakan yang dilakukannya. Tidak ada kesempatan untuk menolak sama sekali. Berhenti dan berhenti, tidak bisa. Menghindari kesalahan, jika saya kembali, ayah saya dapat menguliahi saya selama bertahun-tahun. Apalagi, jika saya berhenti dan melarikan diri. Ini pasti akan menyebar. Saat itu, saya akan selesai di depan teman dan sahabat saya. Bagaimana saya bisa mengangkat kepala saya? Siapa itu? Kalian tahu? Bekerja di bank dan mentransfer uang yang salah, 80 juta. Dia bangkit dan berhenti dan melarikan diri. Dialah dia. Memikirkannya saja membuat kulit kepala saya mati rasa. Mengambil napas dalam-dalam, Luang Shu menatapku, berkedip. Aku juga sedikit penasaran, aku hanya salah transfer, tapi orang ini melakukan operasi yang luar biasa. Bahkan ayahku yang sangat tinggi hati pun mengatakan dia adalah orang berbakat, begitu muda. Apakah otaknya begitu pintar? Aku mendengar suara yang familiar dan mudah dikenali ini, dan tiba-tiba aku sadar. Oh, orang yang salah transfer uang itu, ya kan? Wajah Luang Shu langsung menjadi gelap. Zhao Jiangwo mendengus 2 kali. Benar, itu dia. Sebaiknya leluhur seperti ini merugikan orang lain saja. Kepala ban ini punya penyakit jantung. Aku tidak tahan dengan kejutan seperti ini. Kau menyuruhnya membantuku mengelola keuangan? Aku malah terkejut. Aku menarik Lau Zhao ke samping dan berbisik, kau tidak takut dia akan membuatku bangkrut nanti? Tidak mungkin. Raut wajah Zhao Jiangwo sedikit berubah, hatinya mulai resah. Namun, dia tertawa paksa, ketika dia dipindahkan ke bank kita. Aku sudah melihat datanya. Lulusan universitas ternama, jurusan akuntansi, semua sertifikat ada. Dulu aku tidak percaya orang seperti ini mau datang ke tempat kecil seperti kita. Lagi pula jika mereka pergi ke bank investasi besar. Atau bank besar lainnya, mereka pasti tidak akan menolak. Sekarang aku berpikir, ini adalah persiapan surga untukmu, Saudara Chen. Kau adalah ahli strategi. Dia adalah jenderal pemberani. Saudara Chen, sudah ya. Apa yang ingin kau lakukan? Bawa saja mereka bertiga. Akan kuperkenalkan. Ini Wang Gang, ini Zheng Qiang,
Mereka semua adalah orang-orang hebat di militer yang baru saja pensiun tahun ini, pasti bisa menjamin keamananmu. Sebenarnya ingin memberitahuku bahwa aku pasti tidak bisa kabur, ya kan? Aku mengeluh. Kalau begitu, mereka saja. Paling hanya menambah beberapa mulut, beberapa tiket. Menambah 2 tempat tidur. Kalau begitu ikutlah denganku. Kalau begitu, saudara, kau sibuklah. Aku akan kembali duluan. Tuan Muda Hu dan Bos Wang sedang berbisnis, saat ini juga seharusnya sudah selesai. Aku harus mengantarnya. Zhao Jiangwo menyapa dan buru-buru pergi. Aku sedikit terkejut mendengar berita ini. Tuan Muda Hu ini sepertinya ingin bermain di 2 kaki. Pantas saja dia langsung memberi 10 juta dengan begitu mudah. Di tempat Wang Yaozu, sepertinya dia juga akan mendapat banyak keuntungan. Tapi dipikir-pikir juga masuk akal. Menyinggung grup Yunhai tanpa alasan, hanya untuk keuntungan puluhan juta ini, mereka mungkin tidak akan repot-repot. Jadi, bisa dibilang untuk menyelamatkan anak buahnya, tapi Wang Yaozu bisa selamat di Nangguan sepenuhnya berkat orang lain yang tahan tekanan. Memberikan sebagian keuntungan di masa depan tidaklah berlebihan. Distrik bisnis distrik baru Yongcheng Jingjiang, gedung grup Yunhai berdiri kokoh di sini. Gedung grup Yunhai tidak bertanggung jawab atas produksi, tetapi bertanggung jawab atas penjualan dan koordinasi. Saluran, jaringan, aspek keuangan, dan lainnya. Pendiri grup Yunhai adalah Qi Yunhai yang sudah meninggal. Dahulu, seluruh grup Yunhai adalah milik keluarga Qi, adalah perusahaan keluarga. Hanya saja setelah Qi Yunhai meninggal beberapa tahun lalu, grup itu dikendalikan oleh putra sulungnya. Putranya sangat ambisius. Bahkan mendirikan gedung Yunhai dan memperkenalkan modal dari lingkaran keuangan, dengan maksud untuk terlibat dalam industri keuangan. Industri awal dan industri baru lainnya, sayang sekali langkahnya terlalu besar, hanya dalam 2 atau 3 tahun. Grup Yunhai mengalami kekalahan besar di beberapa industri baru, aset grup langsung terpangkas setengahnya. Meskipun setelah go public dan pemecahan saham serta pendanaan, grup Yunhai telah pulih. Namun, grup Yunhai saat ini tidak lagi dikendalikan oleh keluarga Qi. Keluarga Qi lebih seperti maskot. Memegang kurang dari 15% saham, sisa saham sebagian besar dikuasai oleh berbagai modal. Meskipun pemimpin keluarga Qi secara nominal adalah ketua, tetapi pada kenyataannya sudah dilumpuhkan. Sekarang Presiden Grup Yunhai adalah seorang manajer profesional, Pen Wenping. Pen Wenping adalah pria berusia 40-an. Di usia jayanya, pernah menjabat sebagai eksekutif senior di banyak perusahaan, karena kemampuannya yang luar biasa. Direkrut oleh banyak modal untuk menjabat sebagai presiden, muda, antusias, hati-hati, penuh semangat dan motivasi. Kemampuan penuh, visi luar biasa, memiliki pandangan holistik. Ini adalah evaluasi dari banyak perusahaan headhunter terhadapnya. Setelah menjabat sebagai presiden grup Yunhai, meskipun meminjam kekuatan dari modal, tetapi dalam waktu singkat 2 bulan. Menyelesaikan pemecahan dan restrukturisasi internal perusahaan, mencapai PHK besar-besaran dan efisiensi inti saham, dan mengambil kesempatan ini untuk menyelesaikan pelumpuhan terhadap ketua. Harus dikatakan, kemampuan orang ini sangat kuat. Kepercayaan modal, dukungan karyawan, Pen Wenping saat ini. Berbicara dengan otoritas di grup Yunhai, seperti keluarga Qi di masa lalu. Saat ini, sebuah rapat internal sedang diadakan, layar besar menampilkan proses kejadian, dalam bentuk deskripsi gambar teks. Biarkan sebab dan akibat disajikan sepenuhnya di depan semua orang. Seorang wanita yang mengenakan pakaian formal berkata dengan ringan, proses kejadiannya seperti ini. Meskipun saya tidak setuju dengan keterlibatan grup dalam industri properti yang hampir senja, karena ini sudah terjadi, maka kita tidak boleh membiarkan wajah grup Yunhai diinjak-injak. Ini akan menyebabkan modal menurunkan peringkat kita. Saya harap semua orang dari keluarga Qi dan semua orang yang hadir dapat memberikan solusi. Manajer Zhang Wanning. Anda terlalu banyak bicara. Qi Yuming tiba-tiba berbicara. Wajahnya sangat buruk. Apakah kata-kata saya berlebihan? Zhang Wanning berkata tanpa ekspresi di wajahnya yang dingin. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, jangan lakukan apapun. Lebih banyak berbuat, lebih banyak kesalahan. Sangat mudah untuk kehilangan muka. Apa pendapat manajer Qi tentang perkataan saya ini? Qi Yuming sangat marah. Fen Wenping yang duduk di kepala meja melambaikan tangannya. Oke. Duduk. Jangan berdebat. Yang saya inginkan sekarang adalah solusi. Semua orang di bawah menghela napas lega. Pertarungan di lapisan atas membuat mereka merasa sangat tertekan. Teman-teman dari kantor pusat telah mengirim surat. Tekanan telah diberikan di atas. Wakil Kepala Yo mengatakan dia tidak berdaya. Seseorang berbicara. Menurut penyelidikan, itu adalah orang yang bertanggung jawab atas keuangan dan ekonomi di Dongjiang kita yang menelepon. Seseorang berbicara lagi. Bisakah modal itu dimediasi? Semua orang melihat Fen Wenming. Sudah tidak mungkin. Beberapa hal tidak hanya melibatkan keuntungan. Lebih dalam lagi melibatkan lebih banyak hal. Hanya bisa dikatakan itu adalah kesalahan. Fen Wenping menggelengkan kepalanya. Apakah kita akan menyerah begitu saja?
Qi Yuming tidak mau, terutama ketika dia melihat wajah yang familiar di PPT. Dia membenci dan menggertakkan giginya. Apakah itu karena dia merebut pacarnya dan membalas dendam? Karena wanita jalang. Balas dendam ini terlalu kejam. Mulai sekarang, kendali keluarga Qi atas grup Yunhai telah turun satu tingkat lagi. Jalang, ini semua salahmu. Dia ingin sekali kembali dan memukuli wanita itu dengan keras. Apalagi yang bisa dilakukan selain tidak menyerah? Di sini, orang berbicara tentang perasaan dan aturan sejak zaman kuno. Set modal yang berjalan dengan liar tidak begitu berguna. Seorang eksekutif senior yang kembali dari luar negeri berbicara dengan acuh tak acuh. Oke, Fen Wenping melambaikan tangannya lagi. Hanya real estate keluarga kerajaan saja. Meskipun kerugian investasi tidak kecil, itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Selama itu adalah investasi. Tidak ada yang benar-benar aman. Faktor tak terduga saat ini hanyalah orang kecil bernama Chen Yang. Grup Yunhai kita tidak bisa kalah, tetapi kita tidak bisa kalah dari orang yang tidak dikenal dan biasa seperti itu. Itu adalah grup kita yang membuangnya. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah memikirkan baik-baik bagaimana Anda bisa mendapatkan kembali wajah Anda. Begitu kata-kata ini keluar, ruang rapat langsung menjadi sunyi. Seperti yang dikatakan Fen Wenping. Kala itu normal, tapi kalah dari klan kecil yang tidak dikenal bukan hanya masalah menjengkelkan. Tapi bagaimana cara menyelamatkan muka? Kau bilang kecelakaan, orang luar harus percaya. Yang harus dilakukan sekarang adalah mengendalikan opini publik dalam jangkauan yang terkendali, atau biarkan dunia luar tahu bahwa grup Yunhai tidak kalah dengan memalukan, atau biarkan dunia luar tahu bahwa grup Yunhai tidak mudah diprovokasi. Oke, rapat ditutup, siapa yang punya ide? Temui aku di kantor, tunggu sebentar, jika tidak mendapat jawaban. Fen Wenming tidak bisa duduk diam, dengan tidak sabar bangkit, ruang rapat tiba-tiba menjadi berisik. Para eksekutif senior berdiskusi dengan penuh semangat, sulit, dari informasi tersebut. Anak itu benar-benar serakah, lajang, baru saja kita pecat. Konon dia juga sakit, sulit untuk membalasnya. Ya, terlalu lajang, sulit untuk menargetkannya, tidak bisa menemukan titik untuk ditargetkan. Bagaimana kalau kita ekspos masalah ini? Adalah hal di balik layar. Kau gila? Hal semacam ini hanya bisa dibicarakan secara pribadi. Kau tidak berpikir tentang berapa banyak orang yang terlibat, selama bos besar di atas tidak mengalami masalah. Apa bedanya kau melakukan ini dengan mengenakan jubah biksu di kaki Gunung Lin? Itu benar. Masalah ini sama sekali tidak bisa dipindahkan ke siapapun. Orang lain tidak mengalami kerugian apapun. Jika benar-benar keluar, kita akan menjadi bahan tertawaan. Ditipu oleh orang yang dikeluarkan oleh perusahaan sendiri, operasi orang ini, saya pikirkan dengan cermat. Itu juga sangat keterlaluan. Baru sadar sekarang, tadi PPT itu membuat WNMU tercengang. Seluruh orang bingung, sekarang otaknya masih berdengung. Bakat semacam ini. Siapa yang memutuskan pemecatan? Kantor Presiden. Fen Wenping duduk dengan lesu. Biarkan sekretaris menuangkan secangkir teh, pelayanan yang baik, untuk yang baru. Ini namanya apa? Cara yang bisa dipikirkan oleh eksekutif senior lainnya, dia tentu juga bisa memikirkannya. Hanya saja cara itu tidak bisa dilaksanakan. Atau lebih keterlaluan jika benar-benar dilaksanakan. Persaingan di dunia bisnis adalah demi keuntungan. Kalah, menyerah pada keuntungan. Tetapi tidak sampai menjadi musuh. Lagi pula, uang tidak akan pernah habis, mungkin harus bekerja sama lagi di kemudian hari. Terlalu jarang bertarung sampai mati. Dan sulit untuk bertahan lama di dunia bisnis. Presiden, tiba-tiba sekretaris maju. Dengan berbisik, Kepala Departemen Pengembangan Makanan Ringan yang nyaman mengatakan dia punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Fen Wenping sedikit terkejut menunggu di luar, aku ingat Chen yang ada di Departemen Teknis ini, kan? Dia yang memecatnya. Biarkan dia masuk. Aku ingin melihat cara apa yang dia punya. Segera, sekretaris membawa seorang pemuda masuk. Pemuda ini berdiri tegak. Pakaiannya ringkas, penuh percaya diri, dengan sikap yang cukup yakin. Intinya adalah dia masih muda. Dia duduk di posisi pengawas di usia yang begitu muda. Bukannya orang dari keluarga Qi? Mungkinkah perusahaan kita memiliki orang yang sangat berbakat? Mungkinkah saya sebelumnya lalai menemukannya? Membiarkan orang biasa-biasa saja seperti Chen yang pergi, membiarkan orang berbakat di depan saya tidak dihargai. Fen Wenping diam-diam merenung. Dia merasa sudah waktunya untuk melakukan tinjauan bakat besar-besaran terhadap grup. Setelah dia melihat operasi Chen yang keterlaluan, perang bisnis yang awalnya universal dan tanpa hiasan, sudah membuatnya merasa agak tidak sedap dipandang. Dulu ketika dia menonton Tiga Kerajaan, dia selalu merasa itu adalah pemuliaan dan berlebihan. Dalam hal informasi yang tidak mencukupi, tidak peduli seberapa tinggi kebijaksanaan seseorang, tidak mungkin untuk merencanakan strategi. Memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Tetapi hari ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia harus menonton Tiga Kerajaan lagi. Aliansi vertikal dan horizontal. Chen yang memberinya pelajaran. Pemuda itu pertama-tama meminta maaf. Maaf, Tuan Presiden, saya bertanggung jawab atas Departemen Teknis.
Chen yang dipecat dengan persetujuan saya. Dia sakit dan sudah bekerja terlalu lama. Saya khawatir akan menyebabkan kerugian yang tidak terduga bagi perusahaan. Setelah kejadian ini, saya merasa sangat bertanggung jawab. Bagaimanapun, itu akan berdampak pada perusahaan, karena orang yang keluar dari tangan saya. Saya telah mencoba mencegahnya, tetapi saya tidak bisa mencegahnya. Itu masih membawa kerugian besar bagi perusahaan. Dia benar-benar terlalu dibenci karena dia keluar dari sini. Setelah kejadian itu, saya mendapat berita secepatnya dan segera mengatur orang untuk menyelidikinya. Sejauh yang saya tahu, dia mengungkapkan dalam obrolan grup pribadi karyawan bahwa dia ingin membeli bangunan yang belum selesai. Tidak banyak orang yang tahu tentang rencana kami untuk Wanges Real Estate. Pasti ada seseorang yang membocorkan informasi. Kita bisa mengirimnya dan orang yang membocorkan informasi ke penjara atas nama pencurian rahasia dagang. Itu tidak mungkin. Fan Wenping menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, tidak sedikit orang yang tahu tentang ini. Dan pada akhirnya, ini adalah keluarga Qi yang menghindari wajah dan menargetkan Wanges Real Estate. Tidak ada rahasia. Tuduhan pencurian rahasia dagang juga tidak berlaku. Pemuda itu melirik dengan ragu. Saya sudah melacak keberadaannya, dia pergi ke Danau Jingyue di bawah sana. Dia memang sudah sakit. Jika ada yang mendorongnya. Tunggu, Fan Wenping punya firasat buruk. Bertanya, apakah kamu tahu dia pergi ke tempat lain? Apakah kamu menyuruh orang mengikutinya? Tidak. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Fan Wenping menghela napas lega. Siapa tahu, pemuda itu tersenyum. Saya punya datanya. Tahu di mana dia tinggal? Saya menyuruh 5 orang mengikutinya. Sekarang, selama Anda memberi perintah, kelima orang itu akan menemukan tempat yang sepi dan mendorongnya ke danau. Tanpa diketahui siapapun, tidak ada yang akan mencurigai kita. Begini, tidak hanya memberinya pelajaran, orang yang berpikiran jernih secara alami tidak akan berani memandang rendah perusahaan Yunhai kita. Lari, Fan Wenping tiba-tiba berdiri. Membanting meja dengan keras, wajahnya memerah, dan meraung. Enyahlah kau, pemuda itu tertegun, sedikit bingung. Pergi, Fan Wenping berteriak lagi, pemuda itu langsung ketakutan. Dia bergegas keluar dengan panik, sekretaris itu ketakutan mendengar suara itu dan segera berlari. Selidiki untukku, siapa yang menyuruhnya masuk, siapa anak buahnya, siapa saja anak buahnya, apakah keluarga Qi, apakah keluarga Qi? Pecat, pecat semua. Fan Wenping sangat marah. Sekretaris itu segera pergi setelah mendengar itu. Fan Wenping terengah-engah beberapa saat. Kemarahannya tidak mereda, dia mondar-mandir di kantor, mengambil cangkir air dan ingin minum. Namun, dia dengan marah membantingnya ke tanah. Sial, 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 sudah lama ku dengar cara keluarga Qi itu kotor, tidak kusangka sekotor ini. Aku di sini untuk menjadi manajer profesional, dia malah ingin aku melakukan perbuatan kotor, sialan. Ingin menyeretku ke air. Semakin Fan Wenping berpikir, semakin marah dia, semakin takut dia. Untungnya dia tidak mengatakan siapa yang menyelesaikan masalah, siapa yang lebih kuat, tetapi meminta solusi yang konkret. Jika dia mengatakan hal lain, Chen yang mungkin sudah berada di danau, maka aku bukankah menjadi dalangnya. Berkeringat dingin, Fan Wenping mengangkat telepon dan memutar nomor. Halo. Manajer Zhang Wanning, datanglah ke tempatku. Aku menemukan beberapa hal. Perusahaan kita masih memiliki beberapa masalah. Mungkin ada pekerjaan PHK yang perlu kamu lakukan. Setelah telepon ditutup, Fan Wenping duduk dan menggosok kepalanya. Sialan. Orang macam apa ini? Perusahaan ini bukan milikmu. Hanya seorang pekerja. Berapa banyak uang setahun yang kau dapatkan? Mempertaruhkan nyawamu? Apa keuntungan yang diberikan Qi Jia padamu?